Pemirsa, aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris atau KST atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau sering disebut juga Organisasi Papua Merdeka atau OPM, sepertinya tidak memandang berasal dari mana atau umur berapa. Anak-anak di bawah umur maupun orang asli Papua sendiri dianiaya dan dibabat habis hingga meregang nyawa. Aksi keji mereka patut ditindak secara tegas oleh aparat keamanan karena telah meresahkan masyarakat Papua sendiri. Oleh sebab itu, pentingnya dukungan masyarakat Papua untuk berantas mereka semua. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema dukung komitmen pemerintah dalam menindak tegas kekerasan KST Papua. Bersama saya, Lucy Toang. Inilah Sorotan Mapua TV. Sejumlah aksi brutal dan sadis Organisasi Papua Merdeka atau OPM dari waktu ke waktu membuat luka terhadap masyarakat Papua semakin dalam. Betapa tidak, OPM dengan membabi buta menyiksa dan membunuh warga sipil di Papua, termasuk anak di bawah umur. Sungguh tindakan yang tidak terpuji dan berdarah membekas di ingatan masyarakat Papua. Sebut saja saat 3 Desember 2018, OPM menyerang dan membunuh pekerja proyek PT Istaka Karya, 31 orang pekerja tewas. Lalu pada 16 Februari 2021 di Yulukoma, Distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua, ibu-ibu dianiaya menggunakan parang oleh OPM. Selanjutnya 13 September 2021, OPM memperkosa dan menyiksa tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwiro. 1 tenaga kesehatan tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Lalu pada 2 Maret 2022, anak kepala suku Gome dan 7 pekerja PT Palapa Timur Telematika Distrik Bioga tewas ditembak OPM. Kemudian pada 29 September 2022, penyerangan terhadap pekerja proyek di Jalan Trans Bintuni Meibrat, 4 orang pekerja tewas menjadi korban OPM. Selanjutnya 5 Desember 2022, penyerangan terhadap 3 orang warga sipil di distrik Oksebang, Papua Pegunungan. 3 orang tukang ojek disiksa hingga tewas. Selain itu ada juga OPM menganiaya anak di bawah umur menggunakan parang. Lalu 26 Agustus 2023, OPM menyiksa warga sipil orang asli Papua atau OAP. Setelah itu pada 22 Maret 2024, OPM serang personil TNI mengakibatkan 3 orang luka bagian kaki. Selanjutnya 5 April 2024, seorang anggota BRIMOB menjadi korban mutilasi. Kemudian 11 April 2024, dan Ramil Paniai tewas ditembak saat mengendari motor. Peristiwa-peristiwa itu menjadi sejarah kelam tindakan biadab terhadap masyarakat Papua akibat kekejaman OPM. Menanggapi sejumlah peristiwa tersebut, tokoh pemuda Papua Charles Kosai mengutuk keras tindakan brutal OPM terhadap masyarakat Papua. Saya mengutuk kepada kelompok kriminal bersenjata atau KST atau OPM yang mana tindakan mereka dalam beberapa waktu terakhir ini sangat tidak terpuji dan memakan korban, lebih khusus kepada warga sipil. Dan warga sipil ini mereka melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi kelompok kriminal bersenjata atau OPM ini datang mengganggu dan juga mereka ini merusak fasilitas umum yang ada di sana, yaitu
pembangunan rumah sakit, sekolah, dan juga mengganggu proyek pembangunan yang dijalankan oleh negara untuk tanah Papua. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga tanah Papua, dan juga sekali lagi saya mengutuk keras untuk tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, karena mereka-mereka ini yang akan mengganggu semua aktivitas di tanah Papua. Dengan sejumlah catatan hitam yang ditorehkan OPM, maka tidak ada kata lain masyarakat Papua secara keseluruhan dari berbagai elemen untuk dapat mendukung aparat keamanan menindak tegas OPM yang secara jelas dan nyata meresahkan masyarakat Papua. Tokoh pemuda Papua Charles Kosai mengajak seluruh masyarakat Papua untuk dapat mendukung penuh TNI Polri dalam menindak tegas OPM karena aksi mereka telah memakan banyak korban warga sipil maupun aparat keamanan di tanah Papua. Selain itu, Charles juga mengimbau kepada masyarakat Papua untuk terus mendukung pembangunan yang ada di Papua. Jaga dan kawal secara bersama-sama pembangunan di Papua sehingga tidak terganggu dari aksi-aksi OPM yang tidak ingin Papua maju. Papua dapat lebih sejahtera dengan pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat tanah Papua untuk mendukung penuh kepada pihak keamanan, TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada kelompok kriminal bersenjata atau OPM yang mana tindakan atau aksi-aksi mereka memakan banyak korban, termasuk warga sipil maupun aparat TNI Polri yang ada di tanah Papua. Untuk itu, kami harus mendukung dalam proses pembangunan yang telah dijalankan oleh negara kepada kepentingan masyarakat di tanah Papua. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KKB ini mengganggu dan merusak dan memperlambat pembangunan di tanah Papua. Apalagi dalam dekade terakhir ini, pemerintah telah mengucurkan dengan perpanjangan otsus maupun dengan penambahan anggaran 2,25%, sehingga pembangunan di tanah Papua akan lebih maju lagi, sehingga jika ada OPM atau kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua akan mengganggu seluruh proses pembangunan di tanah Papua. Untuk itu, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala-kepala suku, ketua-ketua LMA untuk kita mengkawal dan mendukung secara penuh kepada TNI Polri supaya kita sama-sama mengkawal pembangunan di tanah Papua. Kebrutalan yang dilakukan oleh KST Papua telah melewati batas kemanusiaan. Mereka seperti tidak mengenal namanya perasaan sebagai manusia. Dengan begitu, sudah sepantasnya mereka ditangkap atau ditindak secara tegas agar tidak membuat teror atau onar, bahkan sampai menghabisi nyawa tanpa berperi kemanusiaan. Masyarakat Papua harus dapat mendukung penuh aparat keamanan dalam memberantas KST Papua agar tidak ada lagi pembunuhan dan kekerasan di bumi Cendrawasih. Demikian sorotan Matua TV kali ini. Sampai jumpa.